Semakin indah, indah ku rasa aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Katakan, di dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Di dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Di dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Mengundang semua kita bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyikan dari hati kita. Buka seluruh kehidupan kita. Nyanyikan dari hati kita dan iman kepada Dia. Ku berdiam dekat Bapa. Haleluya. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat. Mari sama-sama. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Di dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Semua dalam. Ya. Di dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Di dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Di dalam hadirat-Nya ku temukan. Mari sembah. Haleluya. Mari angkat tanganmu dan sembah Dia. Katakan sesuatu kepada Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Engkau layak. Engkau yang layak terima pujian kami. Dalam hadirat-Nya Ku rasa bahagia. Di dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Di dalam hadirat-Nya aku temukan iman kekuatan. Di dalam hadirat-Nya sekali lagi ya. kasih-Nya. Di dalam
Allah, haleluya. Dalam kasih-Nya Dia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah yang dahsyat, yang baik di tengah-tengah kita. Dia layak terima pujian kita. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, amin. Tolek kiri kanan saudara, senggol kasih salam saat COVID ini. Kita memuji Tuhan pada pagi hari ini karena Dia hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Dibandingkan dengan yang lain, Allah kita besar. Amin saudara. Amin saudara. Allah kita besar. Haleluya. Mari bertepuk tangan buat Allah yang baik. Dia dahsyat. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan sama-sama. Ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Dengar sama-sama. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi. Amin. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Percaya itu. Dia lebih besar. Tiada ada yang setara. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Di balkon dan di bawah. Katakan sama-sama. Ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Mari bermain sama-sama. Semua musuh bergemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang Dia jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Engkau Allah yang tiada taranya Tuhan. Hadir di tengah-tengah kita. Segala keadaan tidak bisa mendikte kami. Karena Engkau sudah menang di dalam setiap kehidupan kami. Kemenangan Allah itu untuk setiap kami. Kami datang dari the winning side. Kami datang dari kemenangan. Haleluya. Sungguh tak tertandingi. Yes, Lord. Tak ada yang setara denganmu. Siapa? Hanya Yesus Tuhanlah. Dia jauh, haleluya, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu sungguh, haleluya, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Dia jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Tepuk tangan buat Allah yang baik, yang menang buat setiap kita. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Yes, Sebab Lord. kita tahu bahwa Tuhan Yesus kita adalah Raja dan segala Raja. Bagi yang setuju, bagi kita tepuk tangan buat Tuhan. Raja di atas. Engkaulah Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan. Yeah. King of Kings.
Bersyukurlah kepada Dia. Kita akan berdoa. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Hanya Dia yang berkasa. Dia yang berkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia yang beri hidup. yang beri Sama-sama. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatan. Amin. Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Di atas kepala. Amin, amin. Mari semua pagi hari ini datang bersyukurlah. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Yesus Tuhan. Dia yang berkasa. Katakan Tuhan. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolong, Amin. Dia penolongmu. yang beri. Mari katakan sama-sama. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Lambai-lambaikan tanganmu. Mari rayakan hari ini. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada. Saya Andi Pangela, sebagai wanita saya pernah merasa gagal, terpuruk dan tidak ada gunanya. Dalam hati saya berkata, saya tidak mau melayani lagi. Wanita yang disebut dalam Amsal pasal 31 itu wanita yang luar biasa, hebat. Amsal 31 ayat 10 berkata, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Di sini bicara seorang istri adalah seorang wanita yang cakap, dalam bahasa Ibraninya, cair, bahasa asli artinya kuat. Kata cakap yang dipakai sebagai kriteria orang yang dipilih menjadi pemimpin sebuah bangsa. Sebuah kriteria yang hebat sekali. Amsal pasal 31, wanita yang kuat bukan di tubuhnya tetapi di dalamnya. Dari inner strength itu keluar akan nyata inner beauty seorang wanita. Jadi wanita kita harus sadar dan tahu ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam diri kita. Saya sadar sebagai seorang wanita saya adalah milik Allah yang telah memberikan saya kekuatan sehingga saya boleh bangkit. Amsal pasal 31, wanita ini luar biasa, wanita yang terpuji. Apa kuncinya? Di mana rahasianya? Kita akan temukan jawabannya di Shine Ladies Fellowship dengan tema Woman You Are Called to Serve. She serve others with love and kindness. Tanggal 20 Agustus 2022 pukul 10 sampai 12. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi, meskipun jam 10.30 tetap pagi. Amin. Good morning. Ya, haleluya. Salam juga untuk semua jemaat yang menyaksikan secara online. Selamat pagi dimanapun kita berada secara online. Bapak Ibu tetap prioritaskan hari Minggu untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari kita terus tetap berdoa di tengah-tengah masa yang sulit ini. Angka COVID meningkat. Dan resesi juga dikabarkan melanda di banyak negara, inflasi dan sebagainya. Tapi tetap kita mau percaya bahwa orang-orang benar
berada di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Saya ingin membacakan di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-39 dan 40. Nanti di ayat yang ke-40 kita mau membacanya bersama-sama dengan suara keras sebagai satu keyakinan iman kita, satu deklarasi kita kepada Tuhan. Saya bacakan di ayat yang ke-39, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan, 3, 2, 1 kita akan membacanya bersama-sama. 3, 2, 1. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka. Sebab mereka berlindung padanya. Amin. Pemazmur menulis bahwa orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan dan di sana dikatakan ada tempat perlindungan. Ketika mereka di dalam kesesakan mereka bisa berlari ke sana. Bapak Ibu, di dalam hukum Musa ataupun di dalam tradisi pada masa itu, ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan dan karena kelalaiannya dia mengakibatkan seseorang itu mati atau meninggal, dia disebut sebagai pembunuh dan bisa mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku pada masa itu. Tetapi ada tempat-tempat yang dibangun, yaitu namanya tempat perlindungan. Kota, sebuah wilayah disebut tempat perlindungan. Supaya apa? Supaya mereka yang kedapatan bersalah atau tidak sengaja melakukan kesalahan, mereka harus lari ke sana. Mereka harus masuk ke kota itu dan dia harus dilindungi haknya. Sampai satu kali dia harus mengalami satu pengadilan yang adil untuk mereka. Bapak Ibu, penulis ini Mazmur, dia mengatakan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Saya percaya saudara dan saya juga bisa melakukan kesalahan yang mungkin seringkali tanpa sengaja kita bisa lakukan. Tetapi kita mau tahu bahwa Tuhan itu tempat perlindungan kita. Kita datang kepada Dia. Hari-hari ini, kalau kita di dalam kesesakan, di dalam satu pergumulan, bahkan mungkin kita sudah melakukan ada banyak kesalahan. Ingatlah, Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Datang kepadanya dan Tuhan akan menyelamatkan setiap kita. Terima kasih untuk darah Kristus. Bersyukur untuk darah Kristus yang sudah membebaskan setiap kita. Biarlah hari ini, mari kita naikkan penyembahan kita sebagai luapan ucapan syukur kita karena Tuhan itu baik, tempat perlindungan kita. Amin. Mari kita datang kepada Dia, sumber kekuatan, sumber penghiburan. Setiap jiwa yang datang hari ini, biarlah disegarkan kembali. Mari kita mengangkat hati kita saat di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dan lebih daripada itu, Engkau menyediakan tempat perlindungan. Ketika kami datang kepadamu, Engkau tidak pernah menolaknya. Engkau memulihkan setiap anak-anak-Mu. Orang benar akan mendapatkan keselamatan. Orang benar akan mendapatkan pertolongan. Hari-hari ini kami menguatkan hati kami dengan menaikkan pujian dan penyembahan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Ku masuk ke tempat kudus-Mu ya
di hadirat-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu aku tersungkur memuji dan memuja-Mu Tuhan. Tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya. Di hadirat-Mu aku tersungkur memuji dan memuja-Mu Tuhan. Tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya. Kau Tuhanku. Mari sama-sama katakan di hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu aku tersungkur memuji dan memuja-Mu Tuhan. Tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya. Kau Tuhanku. Katakan selamanya Kau Tuhanku. Selamanya Kau Tuhan. Selama-lamanya. Selamanya Kau Tuhanku. Mari jemaat Tuhan katakan pujian penyembahan kita kepadanya. Naikkan mazmur, naikkan pujian, naikkan penyembahan yang dari hati kita. Terima kasih Tuhan, kami datang sujud menyembah-Mu, Allah yang kudus. Hadirat-Mu Tuhan, tempat kami berlindung, tempat kami merasakan oh Tuhan. Kami rindu Kau Tuhan, kami rindu hadirat-Mu. Selama-lamanya, selama-lamanya, menyembah-Mu ya, haleluya. Yesus Raja, layak ditinggikan, layak dipuji disembah. Yes Lord, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Thank you Lord Jesus. Di hadirat-Mu aku tersungkur memuji dan memuja-Mu Tuhan. Tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya. Kau Tuhan, selamanya Kau Tuhan kami. Selamanya Kau Tuhanku. Selama-lamanya. Selamanya Kau Tuhanku. Amin, amin. Segala pujian syukur kita berikan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Saya percaya jemaat MDC yang hadir secara onsite maupun online saat ini siap memberikan pujian terbaik bagi Tuhan kita. Sekali lagi, hormat, pujian, sorak-sorai tepuk tangan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bertepuk tangan bersama-sama. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Dan saya percaya jemaat MDC semangat memberikan pujian bagi Tuhan kita. Tepuk tangan di atas kepala.
ajaib. 3, 2, 1. Yesus ajaib. One more. Yesus ajaib. Mari nyanyikan. Yesus ajaib, Tuhan kau ajaib. 3, 2, 1, go. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya kekal. One more time, kawan. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Haleluya. Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Mari tepuk tangan di atas kepala, katakan Tuhan Yesus kita ajaib. Come on. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Dia yang ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Setiap hari. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah. Tak berubah. Mari aminkan. Setiap hari bertambah kasih-Nya untuk kita. Bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Katakan sama-sama, tidak pernah berubah. Yesus ajaib. Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus saja. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus saja. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Hanya Dia yang berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus. One more time. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib. Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus saja. Mari sama-sama katakan, tak berubah kasih. Mari aminkan ini setiap hari. Setiap hari bertambah indah. Yes. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya. Haleluya. Bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan sampai bumi berlalu. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib. Dia berkuasa. Ada mujizat. Ada mujizat. Come on. Ada mujizat. Selalu ada mujizat. Ada mujizat sebab Yesus saja. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Amin. Amin. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasanya tetap ajaib bagi Yes. kita. Amin. Berikan sorak-sorai tepuk tangan terbaik sekali lagi bagi Tuhan kita. Silakan Bapak Ibu duduk kembali dalam hadirat Tuhan.
Kami mau Tuhan berkata saat ini, mengambil satu keputusan bahwa hanya pada Tuhanlah satu-satunya yang dapat kami percaya. Hanya Tuhanlah satu-satunya tempat kami berlindung, dan hanya pada Tuhanlah kami menemukan rasa aman. Kami mau merendahkan hati kami saat ini Tuhan, menyerahkan sekali lagi kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan melakukan hal-hal yang tidak pernah kami pikirkan itu terjadi saat ini. Kami datang menyembah-Mu. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance whenever I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance whenever I am afraid. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Hanya padamu Tuhan kami percaya. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kembali kita hanya berharap pada Tuhan, menyerahkan seluruhnya kehidupan pada Tuhan, berkata bahwa hanya Tuhanlah tempat kita bersuka cita dan bersorak-sorai, karena hanya dalam Tuhanlah kita menemukan kekuatan. Dialah tempat di mana kita dapat berlindung. Bapak Ibu, jika kau sepakat, mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau ambil keputusan untuk percaya sepenuhnya hanya pada Tuhan. Biarlah saat ini yang lemah engkau dikuatkan kembali. Engkau bangkit bersama dengan Tuhan di dalam nama Yesus. Bersama-sama kita katakan, I will trust in you. I
Baik, hari ini kita ada dalam, tadi saya menarik sekali dengan mengalami janji Allah. Dan waktu saya tanya Yose ini kontak bicara tentang apa? Lalu dia bilang, seandainya aku tidak melakukannya. Nah saudara-saudara, dan saya dikasih pasal yang cukup sulit dan tidak enak saudara. Pasal 7 dari Yosua. Ya, kita tahu ini adalah pasal transisi tentang kekalahan bangsa Israel yang sebenarnya kalahnya itu kalau sekadar jumlah enggak banyak, 36 orang. Tetapi sebenarnya efeknya itu satu bangsa. Nah, saya memberi judul Covenant Disobedience, pelanggaran terhadap perjanjian atau ikat janji Allah. Nah, saudara-saudara, karena topik atau tema besar dari kitab Yosua itu adalah mengalami janji Tuhan. Bahwa kita orang Israel diwanti-wanti pada waktu di Ulangan, ya generasi kedua yang akan masuk ke dalam tanah Kanaan, dikasih kuliah umum sama Musa. Ya, kalau saudara baca nanti Ulangan pasal yang ke-7 terus gitu ya. Dikasih kuliah umum sama Musa. Nanti kalau kamu akan dapat ini, bangsa kamu, suku kamu akan dapat ini, semua dikasih. Kamu dudukin. Tapi ada syaratnya. Kamu harus lakukan ini. Kalau enggak, bangsa itu akan mengalahkan kamu. Jadi saudara-saudara mengalami janji Tuhan bukan lenggang kangkung. Ada amin saudara? Ya, kita dipanggil untuk tetap memprioritaskan yang terutama yaitu ikat janji, covenant. Dan saya tahu bahwa di dalam jemaat kita di sini, covenant itu bukan kata-kata kosong. Itu sebuah, bahkan kalau kita bilang bahwa ini seperti perjanjian darah. Walaupun saat ini gereja atau banyak tubuh Kristus, terutama setelah pandemik, covenant jemaat itu menjadi begitu cair. Ya, orang meninggalkan gereja mah kapan aja. Orang nggak peduli lagi apakah saya menjadi bagian yang berikat janji dengan tubuh Kristus lokal di ini atau tidak. Nggak ada lagi saudara. Ya, pandemik ini mengubah dan menantang covenant seseorang. Nah saudara-saudara, pada hari ini mari kita lihat bagaimana pelanggaran terhadap ikat janji itu. Dan karena ini sebuah cerita, jadi ada tokohnya, ya. Tokohnya pasti di situ ada Yosua, ada orang yang melakukan penyebab kekalahannya, ada Tuhan, ada bangsa Israel. Dan bagaimana melakukannya? Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada saat ini, biarlah kiranya kebenaran firman-Mu ini mengajarkan kepada kami akan ikat janji dan bagaimana kami memprioritaskan ikat janji kami kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Roh Kudus terangi pikiran kami dan buat mata hati kami menjadi terang agar kami bisa melihat Kristus di dalam firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kalau kita melihat ayat ini dibuka dengan sesuatu yang tidak enak. Tetapi orang Israel berubah setia. Dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku apa saudara? Nah, ini aneh ini suku ini keren tapi banyak juga dosanya saudara. Terpilih favorable tapi banyak masalah. Sejak awal mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ayat ini sebelumnya saudara, ya kan kita nggak ada pasal-pasal kan kalau bangsa kitab asli itu nggak ada pasal-pasal. Sebelumnya ditulis begini, dan Tuhan menyertai Yosua dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Kemenangan atas Yeriko membuat Yosua viral, terkenal, namanya ditakuti.
orang raja-raja Kanaan begitu segan sekali dengan Yosua. Ancaman sudah di depan mata mereka. Nah saudara, pada waktu cerita itu bahwa Yosua begitu hebat, tetapi orang Israel tiba-tiba dari Yosua berubah ke sebuah bangsa. Berubah setia dengan mengambil barang. Nah saudara-saudara perhatikan baik-baik di sini. Ada dua kali kata Israel, tapi ada satu orang akan. Nah apa dosa terhadap perjanjian? Ya, walaupun jelas tindakan ini dilakukan oleh satu orang. Akan. Tetapi Israel yang disebut dua kali mengajarkan kepada kita dari ayat ini bahwa dosa satu orang menginfeksi seluruh bangsa. Dosa satu orang di dalam anggota keluarga menginfeksi seluruh keluarga mereka, keturunan mereka. Dosa satu orang menginfeksi satu jemaat. Itu adalah kenyataan rohani yang harus kita terima. Hati-hati dengan setiap dosa, apalagi dosa itu terselubung. Nanti kita akan lihat, apakah dosa terselubung ini akan tetap terselubung? Apakah dosa yang serapat mungkin disembunyikan akan tetap menjadi dosa yang sampai mati dikubur dengan orang tersebut? Tetapi kita mesti lihat yang pertama, bahwa dosa satu orang menginfeksi seluruh bangsa. Nah yang kedua menarik, istilah berubah setia. Ini terkait dengan sebuah hal yang ditujukan untuk penghancuran. Kata ma'al, bukan mal ya, bukan mall, oke? Jadi kalau saudara ke mall bukan berarti saudara berubah setia, amin. Ya, apalagi yang khotbah di mall saudara, bukan berarti saudara berubah setia ya. Kata ma'al itu dipakai sebagai sebuah tindakan serong istri terhadap suami yang sah. Jadi dengan kata lain Tuhan, penulis ini mengatakan begini, tetapi bangsa Israel sudah serong sama Tuhan. Sudah berzinah sama Tuhan. Wow. Kenapa enggak dibilang bangsa Israel mencuri? Kenapa enggak dipakai kata ganap? Mencuri. Kan dosanya mencuri. Kenapa dosa mencuri itu adalah sebuah tindakan serong. Tindakan ketidaksetiaan. Tindakan pengkhianatan. Bapak Ibu dengar baik. Covenant tidak bisa dihancurkan, cuman bisa dikhianati. Amin. Kegagalan tidak merusak covenant. Tapi pengkhianatan bisa merusak covenant. Suami istri gagal, sama satu orang mungkin jatuh dalam dosa yang begitu berat. Selama masih ada penerimaan pengampunan dan berdiri bersama-sama, masih ada pemulihan. Tapi kalau sudah terjadi pengkhianatan, satu berubah setia dengan yang lain, akan sulit untuk memulihkannya. Ada kehancuran dulu yang harus dilihat dan dialami. Pengkhianatan. Lalu kita tahu sekarang dosanya adalah dosa pengkhianatan, dosa perzinahan. Kenapa? Sederhana. Karena hubungan Allah dengan bangsa Israel cuma satu, hubungan ikat janji. Gak ada hubungan lain. Bukan hubungan kontrak. Ya, saya akan memberkati kamu kalau kamu baik-baik saja. Enggak begitu. Perjanjian Allah dengan Abraham bukan berdasarkan komitmen Abraham, enggak. Itu Allah semua di sana. Allah yang berjanji, Allah yang membela perjanjiannya. Tetapi di dalam perjalanan mereka mesti tahu bagaimana menghormati sebuah perjanjian. Itu sebabnya buat saya kemarin pada waktu Pak Daniel di peneguhan nikahnya Patricia ngomong begini, apa 3 hal yang ditanya gitu, beliau survei gitu ya,
pernikahan ini ada satu kata kalau kamu mau sebutkan apa gitu. Ada kesabaran, kesetiaan, kasih gitu ya. Waktu saya disurvei saya bilang begini, Koden, ada satu sebenarnya setelah saya belajar dari 27 tahun. Apa yang mempertahankan sebuah pernikahan? Saya ngomong, rekening Pak, rekening. Langsung satu kata saya bilang. Gak boleh banyak-banyak, gak boleh satu kalimat. Rekening Pak, rekening. Oh, mungkin beliau bilang, oh ini gendeng nih jawabannya, ini gak usah dimasukin. Gitu ya, ini survei yang pasti minoritas. Gitu. Tapi saya belajar dari perceraian, 3 penyebab perceraian. Yang pertama adalah berubah setia. Yang kedua, ya, dari kita mantap makan tabungan, ya, lalu kemudian macet, ya, makan aset, lalu maut, makan utang. Artinya keuangan menjadi salah satu problem yang besar. Tapi kemudian saya bilang, Tuhan, di dalam pernikahan, beliau mengatakan yang paling luar biasa, kesepakatan. Dan itu prinsipnya. Kesepakatan. Tuhan mengatakan bahwa kamu berjalan dengan covenant saya. Dan Tuhan memberikan covenant itu dalam itu firman. Makanya Alkitab kita perjanjian lama, perjanjian baru. Covenant. Old covenant, new covenant. Itu sebenarnya supaya kita terus mengingatkan diri tentang ikat janji. Nah, bagaimana tanggapan Allah terhadap kekalahan Israel? Ya Tuhan mengatakan, ya, tanggapannya, Yosua sebagai pemimpin mengoyakkan baju, sujud dia di depan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan. Oh, dia nangis bersama dengan pemimpin-pemimpin. Menaburkan debu. Berkatalah Yosua, Tuhan, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberang sungai Yordan? Supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan. Lebih baik kami putuskan saja untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami, melenyapkan kami dari muka bumi ini. Apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar ini? Saudara, kelihatannya rohani ya. Yosua mengambil posisi sebagai pemimpin, dia dengan pemimpin lain datang menghadap hadirat Tuhan. Tapi saudara, kalau perhatikan baik-baik seruannya ini persis seperti teriakan orang Israel yang memberontak di padang belantara. Persis. Teriakannya begini, mendingan kami kembali ke Mesir. Ngapain kami di sini? Apakah ini kekalahan pertama mereka? Tidak. Saudara baca di Bilangan, hanya karena berubah setia, mereka dikalahkan oleh orang Amalek. Mereka nekat naik ke gunung, dihajar sama orang Amalek, pulang nangis-nangis. Karena apa? Karena kamu berubah setia, kamu berzinah dengan perjanjian kamu. Ini bukan, tapi kembali lagi, orang itu selalu gak mau belajar dari apa yang terjadi di masa lalu. Dan yang paling parahnya Yosua tahu jelas-jelas ini. Dia terlibat di dalam peperangan ini. Tapi dia berteriak persis seperti mereka. Saya pikir pertama rohani banget ini Yosua ya. Tunduk loh sampai ke tanah loh. Saudara mau tahu apa jawaban Tuhan? Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangun kamu. Ngapain kamu sujud kayak gitu? Wih, loh salah Tuhan kita sujud begini. Bukan. Problem bukan pada bentuk. Oke? Tetapi di dalam dia sujud itu ada motivasi yang salah. Ada sikap yang gak benar. Bangun kamu dari situ. Ngapain kamu sujud kayak gitu? Saudara, Tuhan bilang begini akhirnya ya, saya fast forward. Orang Israel tidak akan bisa bertahan menghadapi musuhnya. Mereka akan membelakangi musuhnya, maksudnya lari ya, lari mundur. Kalau apa? Kalau mereka kayak gini terus, kamu akan terus berlari mundur dikejar musuhmu. Aku tidak akan menyertai kamu lagi.
bila barang yang dikhususkan itu tidak ditemukan. Ini kan kejadiannya Akan ini ternyata nyuri hasil dari apa yang ada di dalam jarahan Yeriko yang harusnya itu adalah buah sulung yang tidak boleh diganggu gugat. Itu milik Tuhan, itu harus dikorbankan sebagai korban curahan. Ada satu orang yang melanggar perjanjian ini. Dan Tuhan mengatakan ini, saya menarik bilang, aku tidak akan menyertai kamu lagi. Kelihatannya ini lewat begitu aja kalau kita baca. Tapi ini penting bagi bangsa Israel. Bukankah ini yang Musa doakan? Bila Tuhan tidak berjalan di depan kami, kami tidak akan mau berjalan. Yang membedakan kami dengan bangsa lain cuma satu. Penyertaan Tuhan. Yang membedakan kita dengan orang-orang lain bukan berapa tinggi pendidikan, kaya dan network kita, bukan. Penyertaan Tuhan. Ada amin, saudara. Dan penyertaan Tuhan itu tidak bisa difabrikated, nggak bisa dibuat-buat. Itu harus lahir dari sebuah komitmen mempertahankan dan memelihara perjanjian kita. Kekalahan bangsa Israel di dalam kitab Bilangan itu adalah kekalahan karena tidak adanya penyertaan Tuhan. Mereka sok jago. Dan di situ dikatakan bahwa tabut Tuhan itu ditinggalkan sama mereka. Dulu lambangnya tabut Tuhan. Tapi di sini, Tuhan bilang, aku tidak akan menyertai kamu. Artinya, ancaman penarikan hadirat dan penyertaan Allah dari bangsa Israel menunjukkan apa, saudara? Standar mutlak Allah dan tuntutan atas kekudusannya. Bapak Ibu, hari ini kita hidup karena kasih karunia Kristus. Tapi bukan berarti kita bisa seenaknya bermain-main dengan dosa kita. Amin, saudara. Betul ada pengampunan yang melimpah, betul. Amin. Tetapi kita dipanggil untuk menjadi umat yang berbeda. Dan apa yang bisa membedakan kita langsung? Cuman satu, pengudusan. Gak perlu harus pengudusan itu ditandai dengan pakaian yang berbeda, gak perlu. Kalau zaman dulu 1000 tahun yang lalu ya pengudusan dilambangkan dengan baju yang berbeda. Kalau ke gereja mesti putih-putih, sepatu putih, ya kan gitu kan, haleluya. Sekarang saudara, yang apa yang kita lakukan ini 1000 tahun yang lalu dia gak dianggap, disesat kita semuanya. Tetapi saudara dengar baik, bukan itu. Kekudusan Tuhan itu dari hidup kita. Lalu apa tanggapan Yosua setelah dihardik oleh Tuhan? Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, ya ketahuan nih saudara, akhirnya akan ketangkep. Setelah dicari semuanya, akan ditangkap. Anakku, perhatikan apa yang dikatakan oleh Yosua. Dia bilang, kurang ajar ya kamu ya. Orang udah capek-capek kerja, kamu seenaknya aja bikin hancur. Enggak, saudara. Dia bilang apa? Bro, hormati Tuhan ya. Hormati Tuhan. Dan saudara di sini benar-benar penulis ini pakai kata yang luar biasa. Dia pakai kata Yahweh terus. Dari tadi pertamanya dia terus pakai kata Yahweh. Artinya ini benar-benar Allah yang sovereign. The God who have the covenant. Ini bukan Elohim yang dia pakai. Seperti bisa disebut dan disalahgunakan oleh agama lain. Enggak. Ini cuma the only God who have the covenant and who hold the covenant. Allah yang memegang ikat janji. Namanya Yehova. Hormati Yehova. Allah pemberi janji itu. Mengakulah di hadapannya. Katakanlah apa yang kamu perbuat. Dan jangan sembunyikan kepadaku. Saudara perhatikan baik-baik. Dikatakan hormati Tuhan. Allah pemberi janji dalam hidup kita. Mengaku di hadapannya. Tapi juga jangan sembunyikan kepada pemimpin. Saudara, kalau kita di sini kita belajar tentang bagaimana proses pengakuan dosa yang benar. Confess up. Itu prinsipnya. Akui kepada otoritas. Pertama kepada Tuhan, ini otoritas hidup kita selama-lamanya.
Tetapi juga jangan sembunyikan itu kepada pemimpinmu. Kepada orang yang Tuhan percayakan di dalam hidupmu. Menjadi pengayom rohani. Confess up. Saya menemukan gereja-gereja pecah itu karena mengaku dosa kepada sesama. Yang ini juga ribut, yang ini juga ribut, yang ini juga bermasalah, yang ini juga bermasalah. Bilang, bro, aku juga bermasalah. Akhirnya ya udah kita pecah aja deh. Nggak ada jalan keluar. Akhirnya bukan jadi pengakuan dosa, jadi gosip. Itu yang merusak covenant. Gosip. Berbicara hal yang kita tidak punya kapasitas menyelesaikan persoalan. Ketika kita confess up, ada jalan keluar. Ada amin, saudara. Pemimpin itu dipanggil Tuhan itu untuk memberikan jalan keluar. Apakah mereka Tuhan? Bukan. Saya ingat Koan nih, gue bilang, Koan ini apa ya, unkonvensional jalan keluarnya, saudara. Orang ribut, dia panggil main gitar, sembuh. Saya ribut, main gitar malah digaplok, saudara. Malah bilang, ini orang aneh ya. Nah itu, gak bisa juga saudara, kita gak bisa pakai. Tapi saudara lihat bagaimana Tuhan bisa memakai. Gak bisa juga kita tiru, semuanya caranya sama. Tetapi saudara mesti tanya Tuhan. Bila kita adalah pemimpin kontak, tanya Tuhan. Untuk memberikan nasihat rohani. Karena dialah yang memberikan. Biasanya kalau saya sama istri saya biasanya begini, kalau orang datang gitu ya. Saya bilang, Pak, Bu, untuk hal begini Tuhan ngomong apa? Artinya dapat firman apa enggak? Belum, Pak. Gini ya, saya bukan Tuhan. Kami hanya bisa meneguhkan. Tanya Tuhan. Tuhan mau ngomong apa? Dan yang kedua, kita belajar bahwa setiap orang bisa mendengar suara Tuhan. Confess up. Nah, lalu akan mengatakan begini. Benar, akulah yang berbuat dosa. Lalu dia mengaku ya. Akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan. Sebab beginilah perbuatanku. Saudara-saudara, ternyata modus operandanya si Akan ini bukan modus baru. Ya, ayat 21 dikatakan ini yang dia lakukan. Lalu Akan berkata, aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil semuanya itu, disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah perak itu di bawah sekali. Saudara, ada 3 kali, 3 kata yang penting. Aku melihat, aku mengingini, aku ambil. Ini dosa dari mana ya? Ini dosanya Taman Eden. Aku melihat buah itu baik dan memberikan hikmat. Hawa mengingini. Dia suruh suaminya ngambil. Untuk dimakan. Aku melihat. Aku mengingini. Aku mengambil. Keinginan mata. Keinginan daging. Keangkuhan hidup. I can take it. Walaupun itu istri orang, I take it. Covet, mengingini. Walaupun itu udah illegal, itu tidak boleh. Diingini terus. Ditabrak terus consciousnya kita. Ditabrak terus hati nurani kita. Lihat. Kalau berdosa, stop di situ. Jangan lanjut. Karena yang kedua udah pasti ini dia. Mengingini. Akan cari jalan untuk bisa ke sana. Dan kalau ini dilanjut, engkau ambil. Jadi bukan masalah jumlahnya. Jumlahnya gak banyak. 200 sikal perak itu 22 kilo. Emasnya 5,5 kilo.
Untuk lanjut satu generasi nggak cukup itu duit. Tetapi satu generasi mati binasa. Dia keturunannya sampai semua ternak-ternaknya mati saudara. Dibinasakan hari itu juga. Dan namanya berubah. Dari akan menjadi akor. Penyebab persoalan. You cause the trouble. Kamu menyebabkan masalah di sini. Dan itu sampai hari ini dikatakan. Sampai hari ini lembah itu disebut sebagai lembah Akor. Kata sampai hari ini artinya orang akan terus ingat itu. Bahwa ini loh penyebab masalah. Kamu lihat, kamu ingini, kamu ambil. Itu pelanggaran covenant Allah dengan kita. Kita lihat dosa, kita ingini sekalipun Tuhan bilang jangan. Itu illegal. Lalu kita jatuh di sana. Dalam pengakuannya dia betul menghormati Tuhan. Tetapi saudara-saudara, ini yang terakhir. Waktu ketahuan diambil semua. Dibawa kepada Yosua. Dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Kata ini biasanya hanya dipakai untuk satu hal. Seorang nabi mengurapi raja atau imam mengurapi raja dengan minyak. Dicurahkan. Artinya Bapak Ibu, apa yang menjadi milik Tuhan ya milik Tuhan. Gak boleh diutak-atik. Hormatilah kekudusan Tuhan itu. Hormatilah pernikahan kita sebagai covenant kita dengan Allah dan dengan pasangan kita. Itu barang kudus, jangan dipermainkan. Hormati. Hormati penghasilan yang Tuhan berikan kepada kita dengan membawa, mengembalikan 10%. Karena itu milik Tuhan. Semua tentu milik Tuhan. Tapi bagaimana saya memperlihatkan ini milik Tuhan? Saya bagi seenaknya, nggak boleh. Tuhan kasih tahu bagaimana caranya. Barang itu kudus. Barang itu kudus. Hormati saudara. Saya tutup dengan dua hal ini. Yang pertama, your sin will find you out. Dosamu yang akan nangkep basah kamu sendiri. Ya, kita ketangkap basah oleh karena dosa kita sendiri. Dan dosa kita akan nunjukin. Itu loh pelakunya. Kalau biasanya di penyelidikan kriminal, dia bilang ikutin pihak-pihak yang dekat. Yang kedua, ikutin duitnya, jalur duitnya kemana. Saudara-saudara, Alkitab udah jelas bilang, your sin will find you out. Pasti akan ketemu. Sehebat-hebatnya kamu menutupi, your sin will find you out. Waktu saya baca saya bilang, Tuhan berapa lama sih Tuhan, gimana sih caranya, ini kan satu bangsa. Dicari semua dari pagi. Yosua bilang pagi-pagi Yosua bangun. Berdoa dan ngumpulin semua bangsa. Gak tahu berapa lama ya. Kan ini kan 3 jutaan orang. Diselidikin satu-satu gitu. Satu suku ada berapa bani. Kan banyak. Tapi saya percaya. Roh Tuhan yang ada pada Yosua. Spot langsung. Nih orang ini. Ini orangnya. Saya percaya Tuhan menaruh pengurapan profetik kepada para pemimpin-pemimpin rohani. Untuk mendeteksi dosa yang ada di dalam jemaat. Bapak Ibu, itu sebabnya kenapa gereja itu menaruh doa sebagai prioritas. Jangan main-main sama gereja itu saudara. Koan selalu bilang begini, ini yang makanya saya gak berani. Kalau gak ada karena apa-apa gitu ya. Kayak kemarin sakit saya gitu misalnya. Saya akan datang. Karena selalu bilang, kalau gak berdoa, berdosa. Nah lo kan repot. Kalau gak berdoa, berdosa. Gereja yang gak berdoa,
Cuma numpukin dosa di gereja itu. Walaupun kelihatannya keren. It's just a matter of time. Keluar nanti semuanya. Karena dosa tidak bisa ditutupin dengan gemerlap lampu. Dengan semua profesional worshiper. Enggak bisa. Enggak bisa. Doa mempertahankan kita untuk betul-betul hidup di dalam pengudusan Allah. Yang kedua, sin always would have its consequences. Enggak ada makan gratis Bapak Ibu. Kita boleh order apa aja, di ujungnya kita menghadapi kasir. Amin. Boleh pilih, nggak apa-apa. Ambil, nggak apa-apa. Di ujungnya ada kasir. Bapak Ibu, ada konsekuensi. Akan kita tanggung. Tetapi kalau di dalam perjanjian lama ini konsekuensinya memang menyakitkan. Seluruh bangsa mengambil satu batu merajam orang ini. Dan seluruh keluarganya, ternak-ternaknya habis. Dibakar lagi. Dan ditumpuk jadi monumen untuk mengatakan, ini loh orang yang melanggar ikat janji di dalam Tuhan. Sampai hari ini itu mengingatkan kita bagaimana dosa berubah setia adalah dosa yang serius di mata Tuhan. Dan kata berubah setia ini dipakai 22 kali dalam seluruh kitab Yosua. Memperlihatkan kegagalan bangsa Israel nantinya di kitab Hakim-Hakim adalah ini. Berubah setia terus menyembah berhala, menyembah ini, menyembah itu, Allah, dewa ini, dewa itu. Akhirnya mereka binasa. Akhirnya mereka hilang. Akhirnya mereka ditaklukkan. Saudara-saudara, hari ini ada kabar baik. Kristus menjadi korban seperti Akan. Tetapi bukan karena dia mencuri. Bukan karena dia serong. Tapi karena dia tahu kita nggak mampu. Dan dia tanggung konsekuensi itu. Saya kembali lagi, saya visit lagi Getsemani waktu Yesus berdoa. Saya bilang, orang Yahudi biasanya kalau doa itu berdiri. Kenapa Yesus mesti berlutut? Saya pikir kenapa ya? Memang ada sih beberapa kali Yesus berlutut. Maksudnya orang berlutut, tapi itu nggak wajar. Nggak lazim, maaf, nggak lazim. Yesus tuh umumnya berdiri doanya. Kenapa dia berlutut hari itu? Dan beberapa komentar yang mengatakan orang yang berlutut itu satu memohon. Dia udah gak kuat. Yang kedua penderitaan yang begitu berat. Oh ya, karena berikutnya dia bilang peluhnya pecah dengan darah. Saudara-saudara, Yesus tahu dia akan tanggung itu. Yesus tahu. Saya bisa bayangkan Akan ketika Yosua bilang, besok semuanya kumpul ya. Ini yang ngambil barang yang milik Tuhan ini akan dihakimi. Saya percaya hari itu, malam itu Akan gak bisa tidur saudara. Believe me lah. Coba tempatkan diri kita pada Akan. Mau tidur? Berani tidur? Gak juga. Berani lari? Malah habis saudara nanti. Sudah, Yesus mengalami itu. Karena hari itu dia tahu seluruh dosa dunia akan ditimpakan kepada dia. Bukan lagi cuma bangsa Israel yang merajam dia dengan batu. Tapi seluruh umat manusia merajam Yesus dengan batu dosa kita. Dan Yesus dikubur dengan itu semua. Dan hari ini kita mendapatkan tempat perlindungan. The hiding place. Di mana kita akan datang lari ke Yesus. Akui dosamu. Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni dan menyucikan segala dosa kita. Tapi yang kedua. Karena kita tinggal dalam jemaat lokal. Lari ke pemimpinmu. Buka. Akui. Minta pertolongan. Maka engkau akan melihat perjalanan untuk mengalami janji Tuhan akan engkau
nikmati. Haleluya. Katakan Yesus saja Tuhanku ajaib. Yesus saja Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus saja Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib. Yesus saja Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus saja. Yesus aja. Dia berkuasa. Ada mujizat. Ada mujizat. Come on. Ada mujizat. Minggu ini ada mujizat. Ada mujizat. Sebab Yesus aja. Haleluya. Ya, saudara-saudara, ulang dari sini nanti baca pasal 8. Karena pasal 7 sudah selesai. Hari ini khotbahnya kita sudah dikuduskan. Kalau saudara datang pada Tuhan, firman Tuhan katakan, Ia itu setia dan adil. Kalau kita mau mengaku dosa kita, Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan. Dan pasal 8 apa yang dikatakan, jangan takut, Ai itu akan diserahkan bagimu. Ai itu kota yang kecil tapi bisa kalahkan bangsa Israel hari itu. Tetapi karena pengudusan, karena pertobatan, ada kemenangan. Ada kemenangan. Sudah percaya ada kemenangan? Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan ada hari esok bagi kami. Ada kemenangan. Ada Tuhan berkat yang akan Kau sediakan bagi kami. Kami tidak selamanya melihat hari-hari kami terpuruk, tetapi aku melihat kuasa kemenangan itu akan terjadi di dalam setiap kami. Tuhan berkati jemaat-Mu, kami akan melihat Tuhan satu keajaiban boleh terjadi. Tuhan, seperti nyanyian yang kami nyanyikan, Engkau ajaib, Yesus ajaib akan terjadi di dalam kehidupan kami. Berkati doa kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Tuhan berkati Pak Markus dan seluruh keluarganya. Berkati pelayanannya. Kami serahkan Tuhan hari-hari depan dalam hidup kami masing-masing. Keluarga-keluarga setiap jemaat-Mu Tuhan diberkati. Pekerjaannya diberkati. Masa depan anak-anaknya diberkati. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Angkatlah tangan-Mu saudara-saudara. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan penyertaan dari kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Selamat siang.